Ini organisasi apa, Bang? Suatu pekerjaan yang kurang populer Ya. atau suatu kegiatan masalah pertanian ya, lagi seksi-seksinya banyak lah yang masih mungkin daripada sewanya mungkin pasar-pasar ya, pasar-pasar di kampung itu kurang maksimal pengelolaannya yang daripada kecamatan itu. Apa gerang? Oke, Bang Tommy, selamat sore. Selamat sore Bang Abe. Ketua Pemuda Tani Indonesia Kota Samarinda, Bang ya? Ya, betul. Oke. Ini organisasi apa, Bang? Pemuda Tani Indonesia ya. Oke. Pemuda Tani Indonesia mungkin dari nama pemberian nama Pemuda Tani Indonesia ini kan udah kita tahu ya. Oke. Basicnya kita itu ya yang mana itu berkumpulnya atau wadah berkumpulnya para pemuda-pemuda yang punya perhatian atau yang punya satu gagasan bagaimana untuk ikut andil, yang mana kita tahu selama ini kan kata petani ini ya mungkin bagi kalangan-kalangan anak muda sekarang itu belum apa ya, suatu pekerjaan yang kurang populer atau suatu kegiatan yang kurang populer lah di tengah-tengah masyarakat kita ini. Jadi ya pemuda tani ini yang mana ingin membangkitkan lagi semangat-semangat pemuda dengan mengikuti modernisasi pertanian banyak juga kita sekarang. Ya mungkin itu saja. Jadi begini, Bang, Pemuda Tani Indonesia. Mungkin kalau dari nama ya saya nangkapnya ya petani tapi pemuda gitu Bang ya, kurang lebihnya begitu ya. Ya, betul. Nah, ini sejauh mana Bang peran Pemuda Tani Indonesia ini dalam ekosistem pertanian di Samarinda lah, seperti apa Bang gambarannya? Siap, untuk gambaran saat ini sih ya kebetulan ini masalah pertanian ya lagi seksi-seksinya untuk ini apa ketahanan pangan yang langsung digiring oleh presiden kita langsung. Jadi, saya kira sekarang ini bukan suatu hal yang bisa dianggap remeh juga untuk dalam bidang pertanian ini, dan mungkin Bapak Presiden kita juga memandangnya bahwa yang dimana apabila generasi-generasi kita ini banyak meninggalkan pertanian, yang kita akan mudah, negara ini saya sekira ya dari pandangan beliau itu akan mudah digoyang karena satu berdampak kepada kebutuhan utama yang kurang memadai dan krisis gizi. Ya pada dasarnya negara ditopang ya mungkin juga ya bahan pokok utama itu ya dalam bidang pertanian itu juga. Oke, baik. Jadi menurut Bang Tommy, pandangan Bang Tommy nih terkait petani muda ya kan? Siap. Itu dengan kondisi saat ini itu masih relevan nggak Bang? Pekerjaan petani untuk para pemuda ini masih relevan nggak menurut sampean? Atau malah banyak ditinggalkan gitu loh? Menurut Bang Tommy seperti apa? Kalau kita lihat di masyarakat sekarang ini ya, kembali lagi ya kita bilang untuk pertanian ini ya dalam pandangan kita anak muda ini ya tidak relevan untuk dikerjakan, baik dari sisi sosialita anak-anak muda sekarang mungkin udah nggak ya betul-betul nggak relevan lah untuk dikerjakan. Tapi ya kembali kita mengingat
bahwa kebutuhan pangan itu adalah yang utama bagi kelangsungan hidup manusia, ya tetap kita harus nggak bisa menyepelekan atau menganggap sebelah mata terkait apabila ini tidak ditekuni atau tidak digarap lagi oleh generasi-generasi yang sekarang ini. Jadi bagaimana Bang Tommy sebagai Ketua Tani Indonesia di Kota Samarinda khususnya ini bisa profesi tani ini bisa menggeliat lagi di anak muda itu seperti apa? Siap, mungkin bukan dari hanya organisasi kita sendiri pun ya. Kebetulan organisasi pemuda tani juga sudah banyak menyediakan program-program yang mana itu pertanian modern. Pertanian modern. Bahkan ya kita kayak sekarang ini sudah dikasih program yang mungkin akan disupport juga oleh pemerintah ya, karena memang saya juga tahu dan udah pernah mengikuti bahkan mau munas waktu di Jakarta. Pemuda tani ini juga sudah banyak yang melirik daripada investor luar maupun negeri untuk melakukan pertanian modern, yang dimana kita tahu sendiri ya, apabila orang tua kita mungkin udah kurang, saya bukan mungkin merendahkan atau seperti apa, mungkin keminatan daripada orang tua kita untuk bergerak di pertanian modern itu saya kira nggak terlalu memadai, karena saya lihat sistem yang sekarang pun dalam pemupukan sudah pakai drone. Contohnya bahwa teknologi kemajuan zaman ini, apabila kita generasi muda tidak mengambil andil atau bergerilya di situ ya, saya kira sayang. Karena itu sudah menjadi juga, kalau untuk masalah di ekonomi ya, mungkin saya pernah mendengar juga waktu kita ada bimbingan di pemuda tani ini, penyumbang ekonomi terbesar yaitu di berapa persen itu ya malah lebih banyak dari bidang pertanian. Harusnya itu suatu pekerjaan yang lebih mapan bagi saya. Saya kira. Tapi kita ketahui sendiri Kota Samarinda Bang ya, itu masih ada nggak lahan buat pertanian? Iya, kalau untuk lahan pertanian sebenarnya masih ada, dan mungkin juga kita meminta juga pada pemerintah kota kita Samarinda ini mungkin meminta lebih perhatiannya juga, karena banyak sih daripada tanah pemerintah provinsi yang saya data kemarin itu ya, kayak di bagian Palaran itu masih ada beberapa puluh hektar dan bahkan ratusan hektar yang belum dikelola. Nah, itu juga kita mendorong kita kelompok-kelompok gapoktan, kelompok-kelompok baik di pemuda ini minta disinergikan ya. Apabila kita sinergi, mungkin kita akan meminta HGU daripada tanah-tanah pemerintah kota Samarinda ini untuk dikelola menjadi, Samarinda pun sebenarnya mampu untuk lumbung pangan yang mana kita tahu walaupun stok atau kuota lahan kita ini untuk di Samarinda ini udah kurang, karena memang daripada pusat kota madya daripada Kalimantan Timur sendiri gitu. Jadi masih relevan nggak Bang lahan pertanian di Samarinda bisa kita garap? Masih untuk data yang saya yang saya cari kemarin tuh ada masih banyak lahan baik mau lahan pemerintah kota ya khususnya ya, mungkin kalau untuk lahan pribadi kita masing-masing bahkan ya paling dipergunakan untuk
tempat tinggal saja pun sudah alhamdulillah. Agak susah ya. Ya, hanya target kita untuk meningkatkan di daerah kota Samarinda sendiri pun itu ya paling kita bersinergi dengan pemerintah kota. Pemerintah kota. Ah, itu. Yang waktu abang data itu ada berapa hektar bang? Kira-kira yang bisa di... Mungkin di Palaran kemarin itu sekitar ada 120 hektaran kali ya, 120 Palaran hektar. luar. Dan Itu bahkan pun saya juga Hmm. awalnya yang mengira, saya sebagai pemuda juga di Samarinda ini mengira Samarinda ini mungkin tidak ada lagi baratnya pertanian, lumbung pangan. Iya. Nah, pada saat itu saya dapat laporan juga ya, karena memang kita ada beberapa sosialisasi terkait pergerakan pemuda tani ini. Ada menerima dapat laporan bahwa di Makroman ya, Iya. Makroman itu saya kaget. Pada saat itu Makroman itu saya lihat itu sekitar 700 hektar itu full sawah. Masa bang? Iya, full sawah, Aktif nggak sawahnya tuh? aktif, Aktif ya? aktif sawah. Bahkan pemerintah kita untuk panen raya mengadakan acara di sana. Oke. 700. Nah, kenapa saya bisa dapat informasi ini juga? Karena terkait masyarakat di sana itu juga minta perluasan lahan. Perluasan lahan itu sekitar 60 hektaran dan minta perhatian khusus juga daripada pemerintah kita, yang mana saya udah pernah audiensi juga, akan segera difasilitasi juga. Memang saya dapat saya dapat langsung dari Bapak Wali Kota kita juga kemarin akan diakomodir untuk perluasan lahan mereka, karena ya itu saya lihat sih memang betul-betul prospek juga dengan melihat petani-petani yang ada di sana, ada beberapa kelompok tani. Nah itu tadi bang, seberapa relevan tuh lahan yang abang data tadi itu buat pemuda gitu loh. Nah yang saat ini, yang jadi petani saat ini mungkin ya bukan pemuda kayaknya. Nah itu berapa persen abang tangkap bahwa wah pemuda ini bisa digerakin untuk lahan pertanian yang ada di Samarinda gitu. Siap. Kalau kayak saya sendiri sih kemarin saya sama tim lah, saya bilang. Saya bersama tim juga ada membuat semacam lahan percontohan untuk kita ekspos. Kita ekspos, bahkan sekarang ini lagi proses penggarapan lahan di arah Batu Besaung, mungkin ya arahnya ke mau tembus lah ke mana nih, Tenggarong seberang itu. Ke L itu ya? Iya, ke L. Kita ada pembukaan lahan sekitar 20 sampai 25 hektar sih masih untuk pembuatan jagung, jahe. Kita mau coba dengan tandemkan lah. Itu petaninya pemuda bang? Pemuda ya. Bahkan beliau itu wakil sekretaris saya. Wakil sekretaris saya di Pemuda Tani Samarinda. Nah untuk pemuda sendiri bang, ada nggak apa ya semacam data gitu, ada petani kita yang usia pemuda itu, abang ada datanya nggak kira-kira? Kalau untuk sekarangnya kita karena kembali lagi ya pada dasarnya didominasi oleh orang tua kita, didominasi oleh orang tua kita. Mungkin kayak seperti saya mungkin masih masuk pemuda ya, karena saya masih berusia 30 tahun, saya kira masih masuk ya. Di angka, taruhlah kita patokannya di angka. Abang sendiri sudah garap lahan pertanian? Insya Allah sih ya, saya bilang tadi dengan saya bersama-sama dengan wakil sekretaris saya itu beliau yang di lapangan, saya tetap terjun juga mengakomodir apa yang bisa kita
karena sifatnya organisasi ya mungkin bagi saya sifatnya kenapa kita adakan kita ikut bergabung di organisasi ini dalam konteksnya ya penyambungan lidah juga daripada masyarakat terkait apa nih program-program pemerintah yang bisa kita tangkap atau bisa kita realisasikan di lapangan. Akan lebih mudah saya seperti saya sendiri bahkan saya dapat program-program langsung dari Kementan juga. Di grup kita di-share, program dari Kementerian Pertanian ada juga di-share. Dan saya juga merasa bersyukur juga ya. Banyak informasi yang saya dapat di organisasi pemuda tani ini langsung dari baik program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Oke. Nah, dari program-program yang informasi program tadi, ada tidak Bang program andalan yang sudah Abang jalankan di sini? Kalau untuk Jadi kan banyak tuh di share-share program kan. Ada nggak sudah program yang jalan? siap betul. Kemarin sih kita ini ya baru pembentukan, kita juga ikut andil dalam pembentukan Brigade Pangan kemarin. Brigade Pangan. Ada beberapa anggota kita terbentuk di Brigade Pangan, mengikutilah bahwa apa yang diarahkan daripada presiden kita juga, dia punya program seperti Brigade Pangan. Dan untuk koperasi juga, koperasi Merah Putih yang kita tahu sekarang, kalau yang pandangan saya untuk ketahanan pangan juga, kita ikut juga mengawal daripada program-program pemerintah itu supaya lebih efektif juga ke masyarakat. Oke. Kembali tadi Bang, yang Abang bilang pertanian modern ya dari sistemnya. Nah di sini ada nggak sudah Bang pertanian modern yang sudah dijalankan di sini? Sementara kita masih pengajuan ya. Masih pengajuan. Masih pengajuan. Artinya masih berproses lah. Ya, yang di Brigade Pangan tadi toh, Brigade Pangan tadi kita ada anggota kita juga ikut tergabung, yang mana dari pemerintah juga menyediakan bibit, drone untuk pupuk, bahkan pupuk sendiri. Kita ada pupuk Indonesia kemarin, dan saya kira juga kalau untuk masalah pupuk-pupuk sendiri pun ada beberapa banyaklah produk-produk yang bahkan pupuk nasional ada juga gitu, pupuk nasional yang lagi booming sekarang. Jadi kita nggak terlalu lagi kayak dahulu kita di kampung ya, di kampung cara memupuk kita itu pakai tangan, keliling semua lahan. Oh sekarang pun pupuk untuk kemasan saset bisa untuk 1 hektar, kan luar biasa teknologi sekarang ini kan. Teknologi pertanian. Terus selama Abang memimpin organisasi ini, Abang tadi kan sudah turun ke lapangan apa segala gitu ya kan. Ada nggak ketika Abang turun ke lapangan tuh menemukan kisah-kisah mungkin atau hal-hal yang membuat Bang Tommy itu merasa terharu atau terkesan gitu kan? Oh ini ada petani pemuda kok mau jadi petani, padahal kan sekarang profesi petani itu ya kita tahu lah kalau dibilang bergengsi tapi dibutuhkan gitu Bang kan ya, profesi betul. Itu kan nah gitu Bang, ada nggak Bang? Kalau untuk saat ini ya daripada ya belum kembali lagi kalau untuk menemui pemuda baru kita juga sih baru ya kita juga ada mengerjakan sendiri organisasi pemuda yang turun ke lokasi, balik-balik lagi didominasi oleh para orang tua yang ada di lapangan. Dan saya ada bertemu juga beberapa rekanan seperti di Paverta Unmul. Itu saya lihat mereka itu sebenarnya punya potensi-potensi untuk mengembangkan di pertanian ini. Cuman kembali lagi saya kira masalah pandangan sosial kali ya. Pandangan sosial yang belum. Padahal petani itu pendapatannya lumayan loh Bang, ya kan? Ya itu harusnya ya. Iya kan? Itu kita petani
owner sendiri ya, Iya. owner sendiri, bahkan bisa lebih menghasilkan lah. Hmm. Contohnya kita kalaupun petani dibilang nggak profit ya, kayaknya nggak mungkin banget ya. Iya, iya. Kita lihat zaman dulu ya, zaman dulu. Bapak ibu petani, tapi anaknya punya 11, 12, bisa sarjana semua loh. Iya, makanya Iya. kan. Sekarang banyak orang kerja di kantor, anak 1-2, program KB, ya mungkin minatnya anak juga nggak ada pengaruhnya ke pendidikan lagi, jatuh seperti apa. Iya loh. Ya itu, Nggak kalah lah kalau pendapatan ya. dia nggak bakal. Nah, terus bagaimana Abang sebagai ketua organisasi pemuda di petani ini kan mengajak itu loh, mengajak anak-anak muda yang notabene tidak tertarik atau tertarik tapi masih setengah hati gitu loh. Gimana Bang? Ya kemarin saya sebenarnya bersama pengurus-pengurus lain ya, kita udah sebenarnya punya apa ya, program, bahkan mau kita combine nih, kita padukan antara wisata dan pertanian. Oke, menarik nih. Wisata dan pertanian yang disebut mungkin kalau di Bandung itu sudah ada lah, ada agrowisata. Agrowisata. Nah, bahkan kami kemarin pernah juga audiensi terkait tanah. Di mana Bang rencananya kalau di Samarinda ini potensi? Target kami mungkin di lahan Unmul kemarin yang bekas kebun binatang. Kemarin saya ada sounding beberapa kali terkait itu untuk membuat agrowisata yang mana agro itu ya mengarah ke pertanian, tapi wisatanya kita dapat. Oke. Ya kita punya program-program itu yang dimana ada lahan percontohan, contohnya kita mana sih bibit-bibit unggul, nanti kita coupling petak-petak dengan jenis buah-buahan atau sayur-sayuran yang mungkin pengunjungnya juga akan bisa secara langsung mengamati bagaimana memetik sayur, bagaimana memetik buah secara live, secara langsung. Dan juga saya bahkan punya pemikiran ya, anak-anak sekarang jujur aja, seperti SD, SMP, bahkan SMA kali ya, mungkin dia makan jeruk, tapi nggak tahu jeruk ini berasal dari mana. Oh gitu, iya. Ada bijinya, ditanam, tumbuh, ya. Beras dari mana? Nggak tahu dia apa itu padi, apa itu digiling padinya untuk menghasilkan beras. Taunya itu beras. Ya, maka dari itu pandangan saya begini. Kita mau bikin program dan saya juga mengharapkan ya campur tangan daripada pemerintah untuk membuat program agrowisata itu tadi, yang mana kita bisa mungkin ekstrakurikuler bisa kita padukan terhadap sekolah-sekolah ya. TK, SD, SMP bisa ekstrakurikuler mengunjungi agrowisata kita, bagaimana penanaman sayur, bagaimana panen sayur, bagaimana memetik buah tadi. Menarik. Dan produk serta perlengkapan apa saja yang diperlukan untuk di pertanian, bahkan pertanian, peternakan, nggak mau combine semua nih. Gitu. Iya, sekarang program yang sudah jalan sendiri apa Bang, yang sudah dilakukan? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk sementara saya fokus untuk mengawal program pemerintah, yang mana saya juga terjun daripada penanaman pembukaan lahan untuk lahan percontohan kita. Lahan percontohan kita nih, kita punya produk seperti kemarin tuh jagung, bahan kemarin saya sih makanya itu saya bilang kembali ke awal tadi, saya lagi masih tahap untuk pembukaan lahan, jahe ya, yang notabene ada beberapa saya ketemu ya, beberapa sumber lah saya ketemu itu jahe di Kalimantan ini kualitasnya bagus.
Bagus. Ada sih bagus. Bahkan Jahe apa tuh bang? Merah. jahe merah, Jahe merah ya. Oke. Sido muncul pun, ya kalau saya ndak salah minta dikoreksi ya. Ya. Heeh. Sido muncul sudah MOU dengan mereka di Kukar. Masa bang? Iya, Hmm, untuk produksi jahe merah itu jahe tadi. merah. Oke. Cuman ya kembali lagi tantangan kita di di Kalimantan Timur ini, ya paling banyakan itu pasca tambang ya, Masih tambang ya. yang bisa di kebun pasca tambang, sedangkan unsur haranya tinggi Hmm. karena ada zat-zat Hmm. daripada batu bara yang terkontaminasi dengan tanah. Hmm. Kita harus menetralisir dulu dengan kapur dan produk-produk. Ada ya, kalau sekarang sih produk-produk sudah banyak ya Hmm. untuk mendukung itu. Hmm. Tapi kembali lagi kita harus mengeluarkan effort lebih Oke. untuk menjadikan ini sebuah lahan pertanian Oke. gitu. Terus ini bang, seumpamanya nih, Bang Tommy diberikan kesempatan untuk bertemu dengan presiden. Hal apa yang Bang Tommy ingin perjuangkan untuk pemuda tani yang ada di Samarinda? Siap, mungkin ya apabila punya kesempatan ya, Oh, iya. punya kesempatan bertemu dengan presiden. Kalau saya sih ya pandangan-pandangan saya tadi mungkin ya yang sekarang pun yang telah yang dilakukan oleh pemerintah kita juga sebenarnya udah tepat ya. Oke. Tentang ketahanan pangan dan banyak program-program pupuk bantuan. Ya walaupun terkait pupuk juga ya, mungkin masukan itu pupuk juga harusnya banyaklah disubsidi, karena di mana-mana petani kita sekarang ini yang paling mereka butuhkan adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk dan bantuan alat pertanian yang notabene belum terlalu banyak masyarakat mendapatkan daripada bantuan alat pertanian tadi itu. Dan satu hal lagi, kembali lagi kita harus mengutamakan, saya nggak menyinggung siapa atau pihak terkait manapun, kita itu daripada sistem daripada pertanian itu juga harus diperhatikan. Sistem pertanian, karena saya juga terjun langsung di pasarnya ya. Pasarnya banyak mengeluh, seperti contohnya apabila musiman seperti cabai, tomat, apabila dari luar daerah sudah terlalu menumpuk masuk daerah kita ini, produk lokal itu banyak terbuang. Bahkan kejadian ada beberapa bulan lalu, mereka itu habis sewaktu mau panen, harga cabai betul-betul merendah, mereka buang ya dengan ekspresi kekecewaan dan tidak tahu arah kemana untuk pengelolaan. Ya mungkin juga kita nanti akan bekerja sama dengan ahli-ahli yang lulusan daripada pertanian, universitas pertanian yang ada di Samarinda. Bagaimana sih untuk fungsi pengelolaan yang mungkin mencakup lebih luas. Contohnya seperti pisang, ya kan, pisang itu apabila mengkal bisa dibikin goreng pisang. Apabila sudah agak terlalu matang bisa dijadikan lempeng. Apabila kuotanya terlalu banyak bisa kita jadikan keripik pisang. Jadi banyak sebenarnya siasat-siasat untuk bahan-bahan daripada pertanian itu supaya jangan sampai over masaknya yang menjadikan itu terbuang. Itu yang ingin diperjuangkan bang.
kalau Ya bertemu? banyak lah, ya masih banyak yang dibenahi, Oh iya, masih iya. banyak yang dibenahi yang ya pasar tersendiri itu pasar dari sistem pasarnya bagaimana sih itu kan harus ditertibkan itu. Agak-agak lucu ya, ada beberapa kasus juga yang saya temukan ya, tapi saya agak menyeleneh ya, menyeleneh itu yang dimana pasar Segiri daripada sentralnya di sini, sentralnya perdagangan bahan pangan, yang mana dari Tenggarong Seberang tadi menjual hasil pangan mereka subuh itu dari Tenggarong Seberang atau dari agak yang jauh dari kota ya, menjual ke pasar Segiri. Oke, pasar Segiri ya, kita bilang pasar Segiri. Nah, sedangkan saya dapat informasi lagi nih, beberapa restoran di daerah yang menjual ke pasar Segiri itu pun belanjanya dari pasar Segiri. Ayo, Oh, iya. ini kurang make sense nih. Tapi nyata, yang dimana produsen daripada bahan pangan tadi ke pasar Segiri. Nah, sedangkan restoran-restoran yang ada di daerah produsen tadi membeli juga ke pasar Segiri. Nah, ini agak ini ya. Kenapa ndak kita alokasikan tiap kecamatan ya, saya kira tiap kecamatan atau mungkin bisa kayak sensus penduduknya lah, per kakak itu kebutuhan di riset atau seperti apa, dibikinkan wadah. Memang wadah yang betul-betul, karena beberapa juga kita temui memang ada di beberapa wadah untuk jadi pusat pasar ya, pasar di kecamatan-kecamatan tertentu, yang mana itu kurang maksimal tata pengelolaannya. Masih banyak yang ada, banyak lah yang masih mungkin daripada sewanya mungkin. Harusnya kan ya kita bisa lah bikin program kayak bantuan pinjaman lunak untuk UMKM itu lebih diperhatikan, supaya bisa mengakomodir juga, bersaing juga di pasar. Karena prosesnya kan memang yang betul-betul petani ini ya sekarang ini ya memang mungkin saya kira juga pun yang sudah buntu jalan juga banyak kan gitu. Makanya tapi dengan adanya banyak program-program pemerintah sekarang, saya kira pun itu sudah tertepis, harusnya tertepis. Dan beberapa pasar-pasar di kampung itu kurang maksimal pengelolaannya, yang daripada kecamatan itu pengelolaannya kurang tepat, masih yang saya temukan ya. Kita diperhatikan terkait mungkin dinas-dinas tertentu atau seperti apa, datanya mungkin lebih diakurasi supaya tepat guna aja sih. Oke, mungkin itu aja Bang Siap. Tommy ya. Siap. Banyak betul gambaran tadi kita dapat Siap tentang ya, karena kita pemuda tani, lahir di lingkungan petani, bahkan saya belum bisa berjalan pun ya saya udah dibawa ke ladang, ke sawah gitu sama orang tua. Itu ya mungkin jalannya pun bisa di sawah kan. Berarti anak petani berjuang untuk petani ya Bang. Insya Allah. Iya, siap. Selamat berjuang Bang Tommy. Siap. Makasih Bang. Siap. Apa gerang?